perwakilan instalasi rawat inap menyampaikan salah satu inovasi kami. Kebetulan inovasinya nanti ada beberapa ya Bu. Siap. Ya. Jadi ini namanya simple, si aman, dan insya Allah memang simple. Tadi sempat ada yang nanya titik poinnya apa? Satu, aman. Ini beranjak kalau dipilih apakah itu masalah atau peluang, saya pilih dua-duanya Bu. Ini beranjak dari masalah iya, karena di rawat inap ini banyak sekali permasalahan yang diakibatkan hanya karena cairan. Ujung-ujungnya apa? Pasien, maaf ya tanda kutip, meninggal. Iya. Jadi menurut kami ini penting ada monitoring selain ada peralatan-peralatan canggih yang memang bisa mengingatkan para perawat bahwa kita harus cepat loh ganti cairan ini gitu loh. Cairan itu sendiri menurut kami bukan cuma cairan itu ya, nanti bisa ada darah, bisa ada juga obat-obatan. Dan ini mungkin yang akan menjadi tadi ya pembeda dengan di tempat lain. Kemudian yang kedua tadi karena kesibukan perawat misalkan, jadi ada waktu delay untuk mengganti, akhirnya komplain pasiennya seperti itu. Sehingga diperlukan monitoring ketepatan slide-nya mungkin bisa jalan. Nah ini sehingga perlu ada monitor dalam bentuk pengingat waktu ya, supaya nanti perawat, oh saya harus cepat-cepat nih mengganti cairan. Nah tujuannya tentunya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat, aman, nggak telat ganti cairan infusnya, waktu kerja perawat lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian ini kami mencoba menggabungkan antara kalau di keperawatan itu ada yang namanya caring ya, artinya sense kepeduliannya itu loh dipadukan dengan sistem informasi di mana nih antara peduli sama alat yang ada di rumah sakit kita padukan menjadi sebuah sistem yang aman. Kemudian gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya, satu dulu ya Bu. Jadi jujur, si aman ini bukan murni dari kami, tapi pengembangan dari masalah yang ada. Kami coba searching dulu Bu. Jadi di salah satu rumah sakit, sebutkan aja ya Bu, di Tulung Agung itu ada juga sistem seperti ini, cuma dia hanya cairan infus saja. Nah dari sini kami berpikir kenapa hanya cairan infus saja? Itu banyak sekali, nggak cuma cairan infus yang menjadi masalah, tapi bisa juga darah, obat yang bentuknya cairan. Kalau tidak dimonitor, efeknya akan fatal, tidak aman terhadap pasien. Tapi yang di Tulung Agung ini pun sebetulnya saya tidak terlalu tahu ya. Kami tidak terlalu tahu sistemnya seperti apa. Jadi kami coba slide-nya mungkin bisa sambil jalan ya. Slide. Ya ini sudah dilanjut. Ya ini udah dilanjut. Nah ini. Jadi yang tahap pertama, jadi si aman ini kami akan membuat sistem menggunakan sistem informasi yang ada di rumah sakit. Jadi sistemnya sudah ada, hanya kita tambahkan menu. Di menunya itu nanti akan ada perawat menginputkan cairannya apa, sudah dikasih rumus, kemudian dikasih timer dan dikunci. Timernya ini kami perkirakan sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau yang di rumah sakit sana lebih lama. Itu sudah kami sesuaikan dengan adat di sini seperti itu ya Bu ya. Jadi lebih cepat sebetulnya. Kemudian apabila sudah disetting waktunya, perawat langsung bisa mengganti cairan ke pasiennya. Kemudian alarm akan berbunyi 5 sampai 10 menit sebelum cairannya habis. Sehingga tidak akan ada keterlambatan dalam penggantian cairan, baik itu cairan infus, darah ataupun obat. Karena selama ini meskipun misalkan kita pakai infusion pump, ya bunyi gitu, nggak kedengeran, apalagi kalau yang jauh. Tapi ini kan posisinya di nurse station, lebih kedengar. Dan itu insya Allah bisa. Kebetulan saya juga tanya-tanya dulu juga ke sistem informasi, apakah
mungkin ini bisa dilakukan, sepertinya bisa. Nah, ketika ada alarm bunyi, ada jeda waktu perawat untuk menghampiri pasien, sehingga ketika ke pasien memang cairannya betul-betul terkontrol ya Bu ya. Jadi apakah nanti memang tepat habis, tidak menetes, masih banyak, atau hal-hal lain akan lebih cepat terdeteksi karena kita sudah setting sesuai dengan rumus dan dosis yang diberikan oleh dokter. Slide-nya sebetulnya bisa dipencet satu persatu. Nah, nanti akan bunyi alarmnya seperti ini apabila waktunya memang yang disetting sudah sesuai dosisnya. Slide. Diharapkan sih dengan adanya layanan Si Aman ini tentunya layanan ke pasien semakin optimal ya. Kemudian mengurangi terjadinya komplain, perawat juga bisa lebih solid, otomatis nanti pasiennya lebih puas, pelayanan pasti lebih puas. Meskipun mungkin ini dari hal yang sederhana, hanya cairan saja, tapi insya Allah bisa menyumbang tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit. Baik, itu saja mungkin Bu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah pernah, ini langsung aja tanya jawab ya, bisa ya. Saya dan saya bos teman saya Windy dan berarti Pak Dokter juga sekalian tanya. Ini sudah jalan? Belum Bu, kebetulan belum jalan. Memang kita baru punya idenya seperti ini. Diperkirakan bisa berjalan? Atau dalam waktu berapa lama? Mohon bantuannya dari Bu Direktur apabila diperkenankan sih 1 bulan atau 2 bulan ke depan bisa di approve. Sudah pernah uji coba? Baru di Excel-nya saja Bu, karena kan terkait MIRSA kita menggunakan pihak ketiga mohon izin begitu. Ya, memang harus ada uji coba dulu ya, karena takutnya uji coba kan ini ya ada pas justru di uji coba itu ketahuan kendalanya apa. Oh ternyata kendalanya kurang ini, kurang itu, jadi supaya ada Ibu Direktur nanti bisa kasih waktu. Kemudian itu di nurse station itu di setiap itu ada ya? Ada Bu, di setiap ruangan ada komputer MIRSA, LS. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah di styling itu kalau misalnya ada error di jaringan atau di komputer itu gimana? Kira-kira? Jika ada error, mungkin itu Bu, biasanya kita kalau membuat sistem kita akan pertimbangkan dulu errornya akan seperti apa supaya nanti ada ibaratnya alternatif solusi ya Bu. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Ya Ibu Tika, sebelumnya ucapkan terima kasih dan selamat sudah berinovasi. Mungkin ini ingin saya sampaikan memang kami ini dengan CPS kami memang ada vendor yang bekerja sama, jadi untuk ide ini dari insya akan kita lanjutkan terus kepada saya supaya bisa dicobakan. Kalau dilihat dari presentasi tadi mungkin sekedar saran mau izin Bu ini ya, karena tadi memang harus ada novelty yang berbeda dengan yang sudah pernah diimplementasikan. Kalau dikaitkan dengan keselamatan pasien, kita fokuskan kepada bagaimana perhitungan rumus cairan itu dalam sistem. Ya, jadi itu dulu karena kesalahan memang sering diberikan, sering disampaikan kepada pasien pemberian dosis obat-obat yang istilahnya oplosan gitu ya dengan cairan itu dan transfusi darah itu 2 poin yang penting. Ya itu sudah dimasukkan. Mungkin yang teorinya kemana Bu? Ketika asuhan keperawatan bisa tuh.
atau dengan farmasi ya itu tadi ya, Iya, jadi iya. harus ada campurannya. Mungkin kalau bisa ke asuhan perawatan aku sudah rumus, kemudian juga alarmnya itu berarti berbunyi di sistem ya. Iya. Kalau misalnya tidak mungkin bentuk warna merah gitu kan. Begitu kan maksudnya? Ya, inginnya sih memang jadi nanti mungkin dari novel ini itu kalau yang di sana hanya khusus cairan, kami pengembangannya juga darah dan obat. Nah itu akan memunculkan rumus yang berbeda tentunya. Dan inginnya dari rumus itu ngeling langsung ke alarm dan dikunci mati supaya nggak ada yang utak-atik. Sehingga kalau perawat memasukkan di rumus otomatis nanti alarmnya bunyi. Seperti itu. Mungkin nanti diperdalam di Ya. langkah-langkah bisnis proses yang diinginkan supaya bisa disampaikan ke tim IT. Untuk injeksi darah sekaligus dan obat yang tadi ya dicampurkan dalam cairan, sekaligus dimasukkan checklist Bu. Itu kalau diakreditasikan ada SOP-nya ya. Jadi apa saja yang harus SKP 3 ya, Mbak? Ya, SKP 3. Nah, itu lebih hafal saya. Lebih lebih checklist dulu, kemudian dosis, baru kemudian alarm. Itu tentu akan lebih bermanfaat ya, bagi keselamatan pasien ya. Sesuai dengan judulnya si aman. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau sudah lanjut, sudah selesai lanjut yang kelompok 2 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Untuk peserta kedua dari instalasi farmasi dengan judul inovasi si Kepodan. Izin dulu, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pagi ini. Yang terhormat Dewan Juri semua dan teman-teman selaku rekan-rekan Dispot Hospitalia yang saya banggakan. Jadi saya mengungkapkan tentang Cikepoda. Jadi Cikepoda ini awalnya kita kategorinya adalah perbaikan berkelanjutan. Ini singkatan dari sistem kendali pengadaan obat dan ampres. Next. Ya, jadi nanti saya ingin sampaikan pendahuluan, urgensinya, sistem kerja inovasi, dampak manfaat, keunggulan dan kelemahan inovasi, 5 langkah penerapan dan kesimpulan serta saran. Selanjutnya, next. Nah, secara umum ini berawal dari permasalahan. Permasalahannya adalah kita tahu ya, kasus yang menyebabkan obat kosong itu banyak faktor gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat dari proses pengadaan yang ini perlu dikendalikan sehingga berjalan optimal dan perbaikan berkelanjutan. Dan di sini juga saya mengambil peluang ini bisa terjadi sinergi dan kolaborasi karena proses pengadaan kita berdasarkan peraturan undang-undangan nomor 12 tahun 2021 ini sebenarnya kita harus memenuhi tahapan-tahapan proses yang itu memang mulai dari farmasi, PPTK, terus PPK dan PPJ yang ini perlu diimplementasikan. Nah, bentuk yang kami ingin sampaikan, ide inovasinya adalah kita bentuk dalam bentuk aplikasi yang alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jadi kalau dulu kita hanya melakukan penginputan atas dasar usulan, terus SPK dan penerima barang, dan ini kita bisa melihat dalam satu sistem, bisa melalui web dan bisa melalui aplikasi baik itu Android dan iPhone dengan PIC yang kita sepakati gitu ya. Jadi memang ini ada PIC yang memang bisa melihat ini kita berdasarkan yang kita tentukan. Dan ini juga bisa melakukan evaluasi kinerja proses pengadaan pada bidang terkait. Mana yang proses yang perlu dilakukan perbaikan atau bagaimana upaya untuk meningkatkan proses pengadaan berjalan dengan lancar. Next.
Ya, selanjutnya. Nah, urgensinya ini kita mengambil dari misi RSUD Ciawi, yaitu peningkatan profesionalisme tata kelola ya, akuntabel, berbasis teknologi informasi yang tentunya ini harus diterapkan gitu. Jadi kenapa disebut profesional? Satu, ada kepastian waktu proses pengadaan. Yang selama ini kita proses pengadaan itu biasanya bisa jadi 30 hari, 40 hari, 60 hari, ini kita punya kepastian waktu. Terus akuntabel, ini proses pengadaan ini tervalidasi bidang terkait. Jadi ini mengumpulkan beberapa bidang. Teknologi informasi, data informasi bisa dilakukan secara online dan bisa dilihat secara apa istilahnya berdasarkan aplikasi ya. Jadi bisa online. Terus optimal. Nah ini kita punya tindak lanjut atas hambatan dan dapat segera diatasi. Jadi ketika ada proses yang tidak hambat, kita bisa lakukan tindak lanjut sehingga proses pengadaan bisa berjalan optimal. Dan tentunya saya kenapa mengambil kajian ini bisa kita lakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Next. Nah sistem kerja inovasinya sebenarnya kita melakukan kalau di kajian itu ada istilahnya Gemba. Gemba ini melakukan observasi bagaimana proses ini berjalan. Nah proses ASIS ini menunjukkan proses yang berjalan selama ini yang melibatkan instalasi farmasi. Jadi kalau instalasi farmasi atau IPRC itu melakukan perencanaan usulan, terus kita usulan itu masuk ke PPTK, pembuatan APS di PPTK, terus pembuatan persetujuan nota dinas, terus lanjut lagi prosesnya adalah UPBJ atau PPK, konfirmasi distributor, penerbitan SPK, dan akhirnya berakhir di farmasi, yaitu penerimaan obat dan apes itu sendiri. Nah yang paling utama adalah waktu proses gitu. Jadi kalau perbaikannya di mana? Perbaikannya itu kita bisa melihat waktu proses dari setiap barang yang masuk atau barang yang kita usulkan sampai mana prosesnya. Selanjutnya. Nah ini juga berdasarkan evaluasi kita, observasi. Jadi ternyata tahapan proses pengadaan itu banyak gitu. Yang harus kita lalui. Contoh dari reformasi aja kita harus membuat analisa perencanaan. Ada keterangan kegiatannya kita masih melakukan manual. Ada juga memang kita buat usaha pengadaan, kita input melalui Indonesia Biru. Kita print, terus kita masukkan ke PPTK. PPTK pembuatan PPTK pun masih ada yang masih manual. Terus pembuatan nantidas juga ada yang manual, terus ada yang kita input di Indonesia Merah. Nah ini sebenarnya belum, kita ada sistem tapi belum bridging gitu. Jadi ini yang kendalanya. Dan persetujuan nota dinas juga masih manual berdasarkan paper. Dan selanjutnya di PBJ penerbitan SPK, konfirmasi penawaran, negosiasi di PPK, terus di supplier dengan SPK, penerimaan pertukaran, ada yang masih manual, dan ada komisi supplier. Jadi memang berdasarkan observasi, kalau misalnya TOP-nya itu sangat mempengaruhi dari pengiriman juga. Di PPRS kemudian diterima barangnya, lalu membuat berita acara. Kalau dihitung secara total dengan menit itu kurang lebih 6.960 menit, atau kalau per hari jika dibagi rata-rata satu hari itu 300 menit dalam artian 5 jam itu kurang lebih 23 hari. Tapi kenyataannya proses pengadaan kita itu bisa sampai 1,5 bulan karena kita bisa jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tidak murni melakukan satu kegiatan itu di hari yang sama. Dan ini memang realnya seperti ini. Kita harus melakukan upaya perbaikan bagaimana bisa jaminan atas pekerjaan ini bisa pasti kedatangannya. Dan kalau dihitung sebenarnya di nilai analisa ini kita masih bisa melakukan perbaikan. Perbaikannya itu misalnya yang manual kita bisa melakukan upaya perubahan dan lain-lain. Nilai PAR semakin tinggi maka akan semakin baik selanjutnya. Nah ini dashboardnya. Jadi di dalam aplikasi ini kita bisa menghitung berapa proses pengadaan obat dan tes ini waktunya. Ada yang 1 sampai 30 hari, ada yang 31 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 20 hari, malah ada yang batal, juga ada yang belum berstatus. Jadi para prosesnya tidak berjalan, ada yang di atas 120 hari. Nah kita harapkannya yang di atas 60 hari ini kita bisa upayakan ke arah 1 sampai 30 hari atau
31 sampai 60 hari sesuai dengan proses real time pengadaannya. Selanjutnya, nah ini dampak inovasinya diharapkan dengan lingkungan kerja ini terjadi peningkatan pengelolaan manajemen yang profesional dan betul-betul bersinkronisasi pada tingkat terkait bagi pemerintah daerah, tentu saja untuk meningkatkan masyarakat berkualitas untuk persiapan nakes dalam hal ini Bogor sehat dan masyarakat kepastian mendapatkan jaminan obat dan nakes yang dibutuhkan. Selanjutnya, nah ini secara inovasi kita ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau keunggulannya memang kita bisa, jadi kita menggunakan AppSheet. AppSheet ini aplikasi yang tidak menggunakan coding. Dan ini sebenarnya sangat mudah digunakan karena berbasis Google, email Google ya, Google Cloud yang bisa diakses di web browser, Android dan Play Store. Dan penggunanya memang kelemahannya penggunanya harus menggunakan email Google. Di luar email Google belum bisa. Dan mudah digunakan, bisa digunakan secara baik online dan offline. Kelemahannya memang karena dia bersifat belum berbayar, itu baru bisa 8 sampai 10 pengguna. Makanya kita pun bidangnya tidak terlalu banyak dulu, baru bisa 3 bidang yang bisa melakukan ini. Dan ini real time datanya memang paling utama adalah konsistensi dan ketelitian dalam penginputan dan PIC-nya harus memiliki email Google. Selanjutnya, next. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah yang kita bisa terapkan adalah satu, koordinasi dulu ya antar bidang terkait. Kedua, kita melakukan install aplikasi. Yang ketiga, pemberikan modul. Kita modulnya sudah ada. Terus yang kelima, pelaksanaan dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, next. Nah ini kesimpulannya. Jadi memang secara ini karena ini sebutnya berkelanjutan, komitmen dan konsistensi ini penting untuk menjalankan aplikasi ini. Dan peningkatan pengalaman manajemen beras ini untuk pelaksanaan ini harus menjadi dasar gitu ya, sesuai misi RSUD Ciawi. Sarannya kepada manajemen memang kita harus menetapkan standar waktu, karena yang paling penting dalam KIZ ini adalah standar waktu atau indikator mutunya, berapa lama proses ini berjalan, dan evaluasi atas kegiatan dan tindak lanjut jika terjadi kendala hambatan terhadap bidang-bidang PIC terkait. Selanjutnya, ya saya ada mengutip ya, persatuan adalah kekuatan, bila ada kerjasama tim dan kolaborasi hal ini dapat dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Budi dulu. Silakan. Ini Mas Rahmat ya? Iya boleh. Teman saya dulu tahun lalu ASN berprestasi Pak. Si Kepoda ini latar belakang tadi karena lama ya, lama atau tidak jelas waktunya. Jadi tidak ada standar waktu. Jadi memang yang penting itu adalah harus terukur. Betul. Nah ini yang harus dihitung before afternya. Jadi kalau kita membuat inovasi itu misalnya kita perkirakan before-nya misalnya 1,5 bulan, nggak masalah ya, bahkan lebih gitu. Nah, dengan adanya si Kepoda ini misalnya bisa 2 minggu gitu, 2 sampai 3 minggu atau 1 sampai 2 hari ini. Tapi semua itu terjadi kalau sudah ada sistem yang baku ya. Betul. Sistem yang baku. Jadi kalau orang mengikuti sistemnya, kalau misalnya ada sistem tapi orangnya juga tetap menginputnya lama, ya Bu Yedir ya sama aja gitu. Jadi kan sistem kan nggak bisa running seperti itu. Nah kemudian ini juga bisa jadi standar ya. Jadi kayak ada apa ya Bu ya, kayak ada mapping stok gitu kan ya. Stok saya kembali ini stok obat dan alkes yang ada, dan dia kan first in first out gitu ya, sehingga kita bisa prediksi ketika kita misalnya sedang ada wabah A, kemudian butuh banyak obat ini A atau alkes A, rata-rata penggunaan sehari pasien sekian, otomatis bisa habis dalam sekian hari ke depan gitu loh Bu. Jadi itu sebenarnya bisa diprediksi lagi, bisa dikembangkan gitu ini ya, apa namanya, sistemnya bisa jadi ada analis ya, analis yang membaca tren. Tidak hanya mempercepat pengadaan obat dan alkes saja,
selain mempercepat atau memperjelas waktunya pengadaan alat alkes, juga memberikan kepastian misalnya kepada supplier obat atau kepada rumah sakit pengguna ya, misalnya untuk bagian-bagian yang menggunakan itu tersedia gitu. Jangan sampai nanti alkesnya tidak ada pada saat dibutuhkan dengan penggunaan yang seperti itu kan ya. Begitu kan yang ceritanya inovasi. Jadi memang awalnya kita, makanya awalnya kenapa kita menerapkan 1,5 bulan, karena berdasarkan observasi kita pun melakukan usaha itu memang untuk indeks stoknya 1,5 bulan. Tapi kenyataan di lapangan ternyata waktu jaminannya itu bisa lebih dari 1,5 bulan itu. Dan memang ada beberapa tahapan yang tadi ada kendala, misalnya dibatalkan, ternyata supplier ini obatnya kosong. Iya, itu ada hal-hal lain. Iya, betul. Cuma memang kalau secara ini Bu, before-nya itu memang kalau dilihat ini memang kita itu komunikasi antar bidang ini masih non verbal. Jadi berdasarkan telepon, proses sampai mana. Tapi dengan diharapkan dengan ini kita bisa melihat prosesnya. Iya. Nah, hanya kendalanya Budir, ini kan karena dia spreadsheet ya, betul? Iya, Nah, itu hanya 8 sampai pengguna, 10 pengguna, Iya. sehingga akan sulit nantinya karena kalau bisa langsung masuk ke yang kayak sistem ya. Ya karena ini kan kalau ini katakan trial error aja ya, trial error digunakan karena saya berpikirnya gini, ini karena penting bagi rumah sakit sekelas Ciawi, di mana pasiennya banyak, alkesnya banyak, obatnya banyak, dan itu nggak bisa manual, nggak bisa verbal, itu harus pakai sistem, Jadi semua orang bisa mengontrol, masuk Budir bisa mengontrol real time. Oh kalau sekarang itu ada kejadian COVID lagi, banyak gitu kan. Dan si supplier itu jangan satu atau dua kan, berarti kan kita bisa melihat historinya. Iya, cari lagi yang lain. Takutnya dia nggak punya stok. Ini kan kalau orang sakit nggak bisa nungguin obat ya. Jadi harus seperti itu. Jadi itu akan ada kayak mapping, kayak dashboard, kayak sistem informasi manajemen obat itu atau alkes itu sudah terlihat. Jadi hari ini ada berapa ini semua bisa bagi, dan yang requestnya itu juga first in first out gitu ya, yang request pertama alkes itu yang berhak dapat begitu kan. Nanti walaupun sehari dapat 10, tapi kalau dia sore kehabisan misalnya ya sudah gitu. Begitu. Jadi kalau saran saya sih jangan spreadsheet ya, jadi harus ditingkatkan karena loadingnya tinggi gitu misalnya. Ini sebenarnya exit ini kita yang belum berbayar Bu. Iya. Tapi kalau kita di deploy atau berbayar itu bisa lebih dari 10. Iya. Tapi memang berbayar. Itu makanya kalau memang kita ingin coba menambah jumlah pengguna itu bisa sama mungkin, tapi harus berbayar. Iya. Betul. Tapi Dan- memang bagusnya di sistem kitanya sudah ada. Ya, dan ini nanti bagus ya Bu untuk diunggulkan ya, untuk dimulai dari Kota Ciawi, Kaizen tadi berbeda kelanjutan, itu nanti ada fintech semuanya gitu kan ya, terus ada sosialisasi supaya semua tahu gitu. Tidak hanya farmasi saja yang tahu, tapi semua karena integrated dengan asuhan keperawatan gitu ya, tentang UGD dan sebagainya, itu seperti itu kan. Enggak sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Ya, Pak Ahmad, terima kasih kami ucapkan atas inovasinya dan luar biasa. Memang betul Bu ini mau izin pendapatkan kalau dari paparannya berarti Pak Ahmad ini sudah membuat kira-kira prototype gitu mungkin ya dengan actionnya. Mungkin segera bisa kita koordinasikan dengan bagian IT karena memang kita dulu kan punya tuh si dalil-dalilnya ya, dimana salah satunya memang ada mengenai obat. Nah, mungkin kita bisa bridgingkan dan memang ini adalah sebuah isu strategis dimana kita memang harus memastikan rumah sakit tidak boleh kosong obat. Itu tentang apalagi dokter spesialis kalau sampai obat kosong, dan itu memang menjadi isu kita beberapa tahun kebelakang, itu harus segera dicarikan solusi terbaik. Menurut saya sebagai indikator waktu setuju sih 30 hari ya. Memang bagusnya 2 minggu untuk obat, tapi mengingat proses
jam dan 30 hari cukup dengan stok 1,5 bulan 2 bulan ya. Karena memang kami punya gudang terbatas juga, jadi harus kendali belanjanya seperti itu kondisinya. Nah mungkin di berikutnya ini ada dari UPBJ juga nih inovasi hadir SIPP Baja bisa nanti kolaborasi sekaligus supaya dari back office itu nyambung kepada pelayanan di front office front line. Itu saja mungkin catatan dari saya. Tadi silakan prototipe dikerjakan sambil kita upayakan untuk connect dengan Mirsa sesuai dengan tadi dashboard dan aplikasi yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Untuk peserta selanjutnya nomor 3 dari instalasi dialisis, silakan boleh maju ke depan. Informasi untuk peserta, karena kita masih ada rangkaian kegiatan yang lain, siap presentasi di maksimal 7 menit ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dokter, Dewan Juri, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dari ruangan hemodialisis RSUD Ciawi. Ingin mengajukan suatu sistem ya ataupun aplikasi yang dinamakan dialisis atau dian inovasi ini dari ruang hemodialisis. Oke, next. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, banyak aplikasi mobile yang bermunculan dengan tujuan untuk membantu kehidupan manusia. Aplikasi tersebut harus memiliki kriteria seperti mudah digunakan, desain yang menarik, dan memiliki cakupan informasi yang jelas untuk penggunanya. Maka dari itu, kami mengajukan ataupun membuat aplikasi yang berhubungan dengan dialisis ya. Oke, next. Karena berhubungan dengan gagal ginjal. Karena gagal ginjal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan cairan pada tubuh pasien, sehingga dampak yang akan muncul adalah seperti komplikasi lanjut seperti hipertensi, gagal jantung, edema pulmoner, nyeri pleura, dan sesak napas. Oke, next. Dengan terjadinya masalah tersebut di atas, diperlukan aplikasi yang dapat membantu pasien dalam memproteksi cairan yang masuk dan keluar, dan juga memberikan informasi tentang seputar dialisis, obat-obatan yang dikonsumsi, serta diet hemodialisis. Jadi aplikasi ini tidak menyangkut hanya untuk catatan pasien tersebut yang isinya tentang berat badan ataupun keluhan pasien tersebut. Di dalamnya juga memuat informasi tentang obat-obatan yang dikonsumsi dan juga diet ataupun apa yang diperlukan atau informasi yang diperlukan oleh pasien tersebut. Oke, next. Pasien hemodialisis harus membatasi asupan cairan untuk mencegah overload cairan, karena sebuah studi yang pernah ada ya pada tahun 2009 menunjukkan bahwasannya banyak pasien hemodialisis mengalami kesulitan dalam mengelola kontrol pembatasan asupan cairan dan diet. Next. Maksud dan tujuan aplikasi tersebut ialah upaya pemanfaatan teknologi informasi di dunia kesehatan guna membantu petugas kesehatan serta pasien itu sendiri dalam membatasi intake output cairan. Next. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk pasien. Untuk pasien memudahkan pasien mendapatkan informasi profil kesehatan dirinya sendiri. Nah, nanti di dalam aplikasi tersebut akan memuat profil pasien yang masing-masing pasien yang diakses oleh pasien tersebut atau keluarga pasien, memuat tentang informasi pasien dan juga yang berkaitan dengan hemodialisis. Yang kedua, untuk dokter dan perawat kesehatan dapat membantu lebih banyak informasi dari pasien tersebut. Nah, karena informasi sudah
ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi para petugas kesehatan lebih gampang untuk mendapatkan informasi pasien tersebut. Next. Penutup, harapan kami aplikasi yang kami maksud dapat terwujud karena mengingat pentingnya aplikasi tersebut yang akan digunakan oleh pasien-pasien hemodialisis agar pembatasan cairan dan diet yang adekuat dan bisa tercapainya hemodialisis yang optimal. Dan yang terakhir, karena aplikasi dialog ini bersifat ataupun kita mengikuti lomba, harapan kami walaupun nanti kita kalah dalam aplikasi tersebut dapat bisa diwujudkan oleh tim RSUD Siam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Instansi Dialisis untuk presentasinya. Mohon dilanjutkan untuk ditanggapi. Ya, baik, mohon izin Bu Kabit, Bu Direktur, mohon izin untuk bertanya mengenai inovasi yang telah dibuat ini. Jadi inovasi ini dia berbentuknya aplikasi. Betul, aplikasi. Ya, aplikasi ini dia bisa diakses untuk pasien dan juga untuk dokter atau petugas kesehatan aplikasinya. Jadi aplikasi tersebut nanti berupa profil pasien nanti yang terutamanya sih oleh pasien tersebut diaksesnya. Jadi setiap pasien yang mau cuci darah nanti dia biasanya timbang berat badan nanti langsung dimasukkan di dalam aplikasi tersebut berat badan, timbangan dan tinggi badan, dan juga nanti bisa terapi pasien tersebut juga bisa diakses di aplikasi tersebut. Jadi untuk menghitung IMT ataupun bahan cairan juga lebih mudah. Jadi aplikasi ini bisa diakses oleh pasien tersebut untuk mengetahui kondisi ya. Betul, Kondisi. betul. Nah, aplikasinya ini dia berbentuk apa Pak? Bisa di download di App Store atau bagaimana? Betul. Nah, Atau website? aplikasi tersebut nanti bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store. Jadi pasien ataupun keluarga pasien pasti kan kalau yang konvensional jadi dia bawa catatan, dan kadang catatan itu suka lupa ataupun tertinggal, dan riwayat hemodialisis yang sebelumnya pasien itu juga lupa gitu. Nah, kalau ada aplikasi tersebut kan biasanya keluarga atau pasien tersebut mempunyai handphone atau gadget yang selalu dibawa dan nanti bisa selalu diakses pada saat hemodialisis. Jadi sebenarnya aplikasi ini ketika misalnya memang dikembangkan akan sangat bagus ya dampaknya, terutama dampak terhadap pasien nanti. Karena ketika catatan ataupun riwayat itu berbentuk manual, misalkan kertas atau apapun, saya sendiri juga kadang suka lupa ya nyebut catatan itu di mana. Namun apabila catatan itu berbentuk digital, maka pasien itu bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Mungkin nanti ke depannya bisa disosialisasikan juga terutama kepada pasien-pasien yang memang menderita penyakit seperti gagal ginjal tadi ya, termasuk penggunaannya yang karena tidak semua pasien mungkin bisa menggunakan itu ya Pak ya. Betul, nanti kita Jadi, bikin sosialisasi. aplikasinya diharapkan juga bisa ramah terhadap pasien, ramah dalam artian tidak ribet untuk pasiennya dan memudahkan pasien untuk mengakses aplikasi tersebut. Dan juga tentunya ketika kita membuat inovasi tujuannya adalah memecahkan permasalahan dan menjawab tantangan dan peluang yang ada. Jadi kedepannya ketika misalkan di hemodialisis ini ada permasalahan, diharapkan dengan aplikasi ini tentu bisa terselesaikan. Ya. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Hatur nuhun. Selamat ya. Terima kasih dan luar biasa Dokter Rike ke depan nih Dokter Rike. Ya, jadi kalau melihat ini Bu Rini dan Mbak Windy. itu unik juga nih karena belum ada kayaknya. Dan ini jika memang ada bisa bermanfaat bagi tidak hanya pasien rumah sakit Ciawi sebenarnya. Tadi satu kunci dari inovasi kalau bisa direplikasi